Apakah sebentar lagi kita akan mengalami perang dunia ketiga menurut gue? Sudah lewat sebenarnya. Sudah lewat perang ketiga. Perang dunia ketiga itu sudah lewat. Sebenarnya isu perang dunia ketiga itu sangat renyah untuk diceritakan dan sangat mungkin akan terjadi. Tetapi mutlak kalau itu benar-benar terjadi, kita tuh kiamat. Jadi kan di luar itu banyak sekali ancaman perang antar negara ya kan. Iya. Sibuk ngurusin perang antar negara. Tapi di Indonesia ini ternyata masih sibuk berantem di dalam ternyata. Contohnya ya kan. Sekarang lagi banyak keluar kayak komen-komen Jawa sama dengan hama. Kenapa kira-kira orang Indonesia belakangan ini lagi benci sama orang Jawa ya? Ternyata kebanyakan yang komentar seperti itu anak kecil. Ya kan, generasi muda. Karena ini anak-anak kecil, apakah hal ini terjadi karena fenomena baru yang disebut brain rot nih, Son? Guru ngomong, wow, panjang lebar. Tahukah kalian awan cumulonimbus itu adalah awan yang menyebabkan hujan yang siswa teh. Tapi menurut Guru Gembul apa pelajaran yang paling penting yang harusnya ada di sekolah tapi nggak ada? Semua pelajaran di sekolah itu nggak penting-penting amat sih. Gitu ya? Iya. Ya, coba apa pelajaran sekolah yang sampai sekarang masih nerp? Agama. Itu pelajaran sekolah ya? Iya. Kelakuan kayak gini ngaku beragama. Kelakuan sangat bagus ini loh. Saya no comment. Dari Anda datang di sini sampai duduk di sini kelakuan saya bagus loh. Emang bagus banget. Enggak, maksud saya gini. Bukan agama Anda. Maksud saya gini nih. Kita belajar pelajaran ekonomi gitu ya. Iya. Tapi kita tuh nggak belajar ekonomi. Oke. Apa dong? Ya emang kita belajar apa ekonomi? Kalau misalkan kita belajar ekonomi ya, maka pelajaran pertama itu adalah gimana cara dapetin duit. Terus gimana cara mengelola duit. Terus gimana caranya jadi menguasai aset. Terus gimana caranya menyebarluaskan aset jadi konglomerat. Misalkan gitu. Itu 1 tahun kita jadi kaya raya kalau belajar ekonomi itu. Cara nyari duit gimana, cara ngelola duit kayak gimana, gitu kan? Itu 1 tahun kita langsung tajir. Tapi pas pelajaran ekonomi kita belajar tentang perbandingan ekonomi kapitalis, Pancasila dan komunis. Catat ya. Ya terus faedahnya apa itu? Perbandingannya udah selesai 40 tahun yang lalu. Masih ngapal aja. Jadi ya literasi dasar keuangan tuh penting sekali. Iya, terus misalkan kita belajar matematika misalkan ya. Pelajaran matematika seharusnya kan pelajaran logika. Jadi beres belajar matematika kita tuh jago berlogika gitu kan. Karena itu logika matematika. Nah, di sini tuh pelajarannya bukan pelajaran matematika, pelajaran menghafal. Jadi ini nanti rumusnya ingat-ingat ya, rumusnya. Salah rumus berarti jawabannya salah walaupun benar gitu kan. Nah, padahal sebenarnya saya waktu SD SMP tuh saya bisa menciptakan puluhan rumus untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Tapi rumus saya semuanya ditolak. Jadi logika berpikir saya yang menciptakan inovasi-inovasi handal ditolak demi hafalan menghafal rumus orang lain. Yang paling bikin saya sakit hati sampai sekarang itu apa coba? Jawaban saya disalah-salahin karena pakai rumus sendiri. Rumus saya dipakai sama bimbel untuk mempercepat. Dan itu yang dipakai bimbel itu yang disewa sama sekolah. Kan ya ampun. Lu kan pengen kesel tapi mau kesel ke siapa? Jadi pelajaran di Indonesia, pelajaran ekonomi nggak ekonomi, pelajaran matematika nggak matematika. Akhirnya ada fenomena yang unik di Indonesia. Apa itu? Orang yang nilai IPS-nya 100 itu biasanya nggak jago bersosial. Iya nggak sih? Iya, banyak begitu. Ya kan namanya juga kutu buku biasanya ya. Kan ilmu pengetahuan sosial. Kalau dia pinter, harusnya dia bersosial. Nggak bisa. Karena yang diajarin ya sosiologinya lebih menyeluruh kali mungkinnya, bukan cara bersosial gitu, tapi sistem-sistem sosial mungkin yang diajarin enggak? Itu adalah pelajaran-pelajaran yang harus diberikan kepada anak kuliah untuk memahami teori-teori. Sedangkan anak SMP, anak SMA itu harus belajar tentang etika moral dan kemampuan dia dalam menjadi bagian dari masyarakat. Gitu kan? Terlalu akademik berarti. Terlalu akademik ya. Iya, jadi ya memang bener.
Makanya hafalan. anak kelas 1, kelas 2 udah belajar berhitung. Ya enggak lah, belajarnya itu adalah moral, etika, gimana caranya kita nyebrang jalan dengan baik gitu kan. Gimana caranya kita memperlakukan orang dengan ras yang berbeda dengan baik gitu kan. Kalau kita ketemu sama pohon yang baru ditanam bukan dienjot-enjot gitu. Tapi justru malah disiram gitu kan. Iya. Jadi mengajarkan empati juga. Terus soal mental perlu nggak menurut? Kesehatan mental. Iya, itulah yang harusnya kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran di sekolah pas awal-awal. Nah, makanya saya sih usul ke pemerintah mungkin diterima karena Pak Fadli udah ngontak saya gitu. Oh gitu. Iya, Anda jangan kurang ajar ya. Gitu. Enggak kayak gitu. Serius ya. Enggak, jadi saya tawarkan kepada pemerintah. Jadi kalau misal ya pelajaran sekolah pas bahas sejarah gitu. Pas SD tuh jangan bahas fakta-fakta, tapi bahas tokoh-tokoh inspiratif. Tahu nggak sih lu bahwa tahu sih. Kalau anak SD itu konten ini. Anak-anak misalkan ya, anak-anak tahu nggak di zaman Orde Lama itu ada menteri yang namanya Syafruddin Prawira Negara. Oh iya. Dia tuh menteri kemakmuran. Tapi walaupun dia menjabat sebagai menteri kemakmuran, istrinya jualan gorengan. Iya. Kenapa seperti itu? Ditanya sama anaknya, "Pah, kenapa jual gorengan? Kan kita bisa minta duit ke Soekarno dan Hatta." Benar. Itu kan kenalan baik Bapak. Saya butuh Rubicon nih gitu ya Pak ya. Benar. Iya betul. Terus kata Pak Syafruddin Prawira Negara bilangnya apa? Kalau kita jual gorengan itu terhormat. Kalau kita minta sama orang itu sama sekali tidak terhormat. Gila. Nah, coba kalau itu pelajaran sejarah kan? Itu menteri Orde Lama kan? Kita ajarin itu ke anak-anak. Ya kedepannya mereka akan terinspirasi untuk menolak korupsi. Bukan jualan gorengan. Bukan. Oh, bukan. Jadi masalah integritasnya. Plastik nggak apa-apa loh ya plastik. Pakai plastik gitu. Tapi Pak Syafruddin itu dulu sempat jadi presiden kan? Katanya masuk ke sempat jadi kepaksa jadi presiden. Salah satu presiden yang terlupakan katanya. Zaman RIS ya kalau nggak salah ya. Republik Indonesia Serikat kalau nggak salah ya. Sebenarnya bukan terlupakan, tapi karena presiden Indonesia karena dia itu adalah waktu Indonesia berubah jadi gitu, waktu jadi serikat. Benar. Jadi itu Republik Indonesia sebagai bagian dari negara bagian. Jadi bukan negara kesatuan. Kalau negara kesatuannya emang nggak pernah ada yang namanya itu Pak Syafruddin Prawira. Misalkan waktu SD kita ajarin yang gitu, itu kan berfokusnya pada moral gitu kan. Kemudian berfokusnya itu adalah pada sesuatu yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan, nak tahu nggak dunia satu terjadi gara-gara apa? Tapi waktu SD nggak belajar itu, nggak pernah dunia satu. Belajar SMP kali ya mungkin. SMP. Tapi misalkan perang dunia udah tanggung saya ngomong. Dunia satu terjadi gara-gara apa? Itu gara-gara kubu-kubuan, gara-gara blok-blokan. Jadi ada negara-negara yang mau menjajah, yaitu Italia, Jerman, Austria, versus negara-negara yang udah kelamaan menjajah, Inggris, Prancis, Rusia. Nah, mereka tuh berantem dan akhirnya apa? 14 juta orang mati. Nah, jadi kalau kalian di sini blok-blokan, tidak mau berteman satu sama lain, tidak mau bersosial, nah itu kalian bisa mati kebuk-kebukan. Nah, daripada gitu, nah ini kan bisa kita ngajarin sejarah, moral, etika gitu. Moral of the story-nya ya. Iya. Nah, itu pas SMP ya. Kalau SMP kita mulai kasih fakta, SMA kita mulai kasih nalar kritis, kuliah kita kasih nilai akademis, gitu kan? Nah, pelajaran-pelajaran sekolah kita kan nggak gitu. SD kasih doktrin, Pangeran Diponegoro lakukan. SMP kasih doktrin. Iyalah. Ciri dari doktrin itu apa? Diulang-ulang. Oh iya. Itu ciri doktrin itu kan diulang-ulang kan? Diulang-ulang ya. Dan kalau misalkan kita berdebat sama orang yang terdoktrin, mereka tuh argumentasinya selalu sama. Buang ya. Enggak, ciri misalkan gini, kita berdebat. Terus dia tuh ngomong, "Kamu tuh ngajinya di mana? Ngajinya kurang jauh, kopinya kurang kental." Iya kan? Kata itu kurang pahit kopi. Iya, kata itu diulang sama berapa orang? Itulah orang-orang terdoktrin tuh itu. Argumentasinya kok masa dari Sabang sampai Merauke argumentasinya sama semua gitu. Ya artinya terdoktrin kan? Oke. Menurut saya sih pernah nggak ngadepin yang kayak gitu komen jawabannya? Ya pernah. Pasti pernah. Dimana maksudnya nggak pakai data atau apa gitu ya? Iya. Yang dikeluarkan ya cuman subjectivity aja gitu ya. Menurut saya yang penting juga di pelajaran sekolah, menurut saya edukasi sih penting juga sih. Yes, education itu penting Di banget. sini kan anggapannya ngarahnya ke timur kan, jadi kesannya haram gitu. Kalau di Indonesia tabu. Bukan gitu. haram, tabu lah. Tabu ya kan, tabu maksudnya. Jadi orang tua juga nggak ngajarin, kesannya tabu di sekolah juga nggak diajarin. Jadi banyak akhirnya. Jadi kita belajar dari graf disebut webnya sekalian. Iya, jadi maksudnya jadi
Grafi dari teman, dari apa. Jadi gue ngeliat data ya dari kalau nggak salah BKKPS atau apa gitu. 1 dari 4 orang yang umurnya 15-19 tahun itu udah di luar nikah. Di sini. Jadi anggapannya orang tabu supaya takutnya diajarin supaya nakal gitu. Padahal sebenarnya sebaliknya diajarin Memang supaya sudah nakal, dikasih rem harusnya gitu ya. Bukan, jadi kecenderungan mereka untuk melakukan itu kan kecenderungan, itu dorongan alamiah manusia. Dorongan alamiah, betul. Tapi nggak dikasih tahu tipsnya gitu. Betul, jadi nggak tahu kontrasepsi apa, maksudnya nggak dikasih tahu juga buat bertanggung jawab atau apa. Atau maksudnya dikasih tahu supaya bertanggung jawab, tahu resikonya apa segala macam gitu. Itu sih yang menurut bahkan gue harus bahkan sesimpel kayak bereproduksi itu, maksudnya melakukan itu tuh untuk bereproduksi. Iya. Itu banyak yang nggak paham gitu. Banyak yang anggap itu rekreasi doang gitu loh. Kalau di luar kan ada namanya istilah bird and beast gitu kan, diajarin sama orang tua juga gitu tentang seksual apa segala macam. Tapi bukan buat supaya jadi nakal gitu, tapi ya jadi supaya kamu jadi harus tahu biar aman gitu. Biar aman gitu jadi kan. melakukan aktivitas yang aman gitu. Termasuk juga pada hal-hal yang berbau seksual. Jadi mereka tuh diajarin. Kalau kita tuh nggak diajarin, misalkan gini, kalau disentuh, melindungi bagian-bagian yang jangan sampai disentuh misalnya gitu ya. Jadi anak-anak udah juga nggak diajarin kan. Iya, menstruasi mimpi basah apa segala macam nggak diajarin juga. Jadi nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu. Mesti keburu ini dulu biasanya kalau di sekolah zaman dulu. Bocor dulu, akhirnya bingung ya kan. Iya. Saya pernah diajarin, tapi sama guru olahraga. Loh. Itu website tadi itu mah. Anda menstruasi? Bukan. Jadi kan guru olahraga tuh kan dulu tuh ada olahraga dan kesehatan. Jasmani ya. Jadi di kesehatannya itu ada urusan yang kayak gitunya. Tapi kan karena cowok terus kikuk gitu terus jadi ya malah diketawain gitu. Ketawanya tuh sembunyi-sembunyi gitu kan, dia galak gitu. Paling kayak gitu. Iya. Kalau menurut saya sih yang paling penting ya itu literasi dasar keuangan itu. Keuangan ya, pajak literasi keuangan dasar lah gitu. Diajarin gimana caranya pajak aja saya baru dapat tuh ketika kuliah semester 4 kali ya kalau nggak salah pada saat itu ya. Dan kita sekolahnya sekolah bisnis tuh. Banyak banget orang yang nggak paham pajak tuh, banyak sekali sih di sini. Dan jangan khawatir karena seluruh wilayah Indonesia kayaknya nggak akan paham pajak. Kok bisa? Ya Kak, baru kemarin aja pajak keluar peraturan baru tahun berapa coba? Nggak tahu. Tahun ini Februari keluar 200 halaman pembaruannya. Aduh. Saya nemu ini, kan saya punya masalah dengan pajak, terus saya baca. 1000 halaman dong. 1000 halaman. Ya makanya itu. Makanya kontak ke DM. Bukan. Makanya hanya ke Singapura. Ini gak punya jawaban sih. Gantian saya masak Anda sekarang. Enggak, makanya pada waktu itu tuh saya lihat andai ini pajak seribet ini, ternyata ada peraturan yang juga dirubah dari soal pajak itu. Dulu pemerintah wajib mensosialisasikan kepada wajib pajak tentang pajak. Sekarang nggak ada kewajiban itu. Artinya kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, terus nunggak tanpa sepengetahuan kita, terus diminta tiba-tiba 600 miliar, 600 juta. Mati kita. Dan itu kasus kayak gitu tuh banyak. Makanya pengusaha-pengusaha banyak yang gulung tikar karena saya nggak ngerti apa-apa soal pajak. Karena apa? Misalkan kita nuntut, Pak, kan Bapak wajib mensosialisasikan. Bapak nggak tahu. Ini kan peraturan barunya. Peraturan baru keluar tidak ada kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan itu. Ya kan kesel juga. Makanya saya baca ini semuanya, tapi 1000 halaman dong. Ya makanya akhirnya apa? Ada pengacara pajak. Pengacara pajak itu mengindikasikan apa? Rumit. Kalau ada profesi yang konsultan, ada profesi yang namanya pengacara, berarti bidang itu tuh rumit kan? Kan gitu. Nah, jadi setelah konsultasinya harus ada sekian, harus ada sekian, saya langsung ngajak podcast sama salah seorang ketua tukang pajak itu, dirjen pajak itu di daerah gitu ya. Saya ngomong, ayo kita podcast siap, dia seneng. Tapi podcast itu akhirnya tidak dipublikasikan karena saya merasa khawatir beliau dihujat habis-habisan. Karena saya cuma minta satu pertanyaan sederhana, cok Pak, pajak itu rumit. Tidak, pajak itu ringan, gampang. Kata dia. Terus saya bilang rumit Pak. Ya udah, kalau misalkan mau saya buktikan gini lah Pak. Pak, anggaplah saya adalah seorang konten kreator. Dengan penghasilan 100 juta sebulan dari AdSense saja. Mudah kan? Berapa pajaknya setahun Pak? Dari awal podcast sampai akhir 1 jam dia gak bisa menghitung berapa.
Itu berarti emang sistemnya berarti yang emang bikin rumit gitu ya? Ya kan nanti misalkan ya konten kreator itu bisa dipahami sebagai UMKM, bisa dipahami sebagai kolaborator dari perusahaan asing yaitu YouTube, bisa juga itu karena penghasilannya besar itu masuk ke dalam ini. Itu kan bahasa sastra gitu, bukan bahasa kalkulatif gitu. Jadi kalau misalkan kita pasang billboard pasang ya di sana gitu ya, spanduk gitu, billboard rumah makan Asep gitu misalkan di sini. Itu kan pajaknya juga bisa macam-macam tergantung pada interpretasi yang nagihnya gitu. Makanya kalau misalkan itu begitu mudahnya, Pak, tolong saya punya penghasilan segini. Itu sebenarnya layer pertama. Maksudnya kalau misalkan dia menyebutkan, saya juga bisa punya argumentasi bagaimana kalau skenario-nya gini gitu kan. Benar. Nah, tapi di layer pertama aja berapa layer? Anda udah nyiapin berapa layer sebelum di podcast itu? Ya, untuk berdebat dengan Dirjen Pajak lah. Iya. Nah, karena saya menghormati beliau secara pribadi dan saya juga menghargai dirinya karena tersandra oleh pekerjaannya sendiri di bidang itu, maka daripada dihujat ya sudahlah kita tidak publikasikan gitu. Oke. Tapi intinya adalah terlalu rumit untuk dibuat jadi pelajaran pajak gitu. tuh terlalu rumit untuk dijadikan pelajaran gitu. Kita lulus juga nggak paham kan pas udah lulus. Oh paham lah. Ada kan taxation dulu. Taxation pelajarannya ya. Ya udah sok saya tanya pertanyaan. Kena. Nggak apa-apa ntar tinggal diedit doang. Di voice over ya. Di voice over. Iya tinggal diedit. Udah saya harus ngejar kereta. Beberapa orang berpendapat bahwa ada yang namanya pemerintah bayangan. Menurut Guru Gembul ada nggak pemerintah bayangan di Indonesia ini? Ya mustahil ketiadaannya. Mustahil ketiadaan. Saya sebut langsung gini ya. Oke. Ceritanya gini. Di Indonesia itu ada orang yang sangat-sangat berkuasa. Sampai saking berkuasanya dia melakukan tindakan-tindakan ilegal pun gak ada yang berani untuk menyebut namanya. Kalau dia namanya disebut, orang yang menyebut itu akan ditelepon. Oh gitu ya? Malam-malam. Dan kemudian itu besar sekali. Jadi konten kreator, wartawan atau siapapun nyebut namanya dan dikaitkan dengan sesuatu yang ilegal, itu langsung dikontak. Dan media kalau misalkan kita nyebut nama dia, itu langsung positif semuanya. Bahkan ketika ada kasus misalkan kesandung jelek sedikit, itu bahkan pas kita langsung searching kata itu langsung media-media tiba-tiba jadi positif semuanya soal dia. Sekuat itu. Dan video kita bisa di take down langsung. Ya. Ini pengusaha ya? Orang yang sangat berkuasa tapi bukan presiden. Saya sebenarnya tahu itu kayaknya yang dimaksud siapa itu. Anda pernah ditelepon? Alhamdulillah. Kesaksi. Ini lebih ke kesaksian ini tadi. Nggak, maksudnya saya juga tadi kan sebelum di sini tuh saya kan ngobrol juga sama tukang wartawan gitu. Banyak wartawan. Oke. Terus saya cerita ini di balik layar. Mereka juga bilang, saya juga ditelepon. Jadi media kita juga ditelepon, apa-apa juga kita ditelepon. Gitu. Nanti di bawah ya kita. Tangguh sekali nih orang. Luar biasa. Iya. Jadi ada ya pemerintah bayangan ya di Indonesia ini. Di Indonesia dan semua negara mungkin ya. Di seluruh dunia yang demokrasi itu paling memungkinkan untuk munculnya pemerintahan bayangan. Yes. Karena gini, karena demokrasi itu pasti memilih orang yang populer dan belum tentu orang yang menguasai manajemen dan kekuasaan, maka yang berkuasanya pasti akan mencari topeng yang populer gitu. Gitu kan? Iya. Karena butuh vote itu tadi ya. Iya. Kayak misalkan zaman dulu ini mah sudah mengklaim langsung gitu ya, Ibu Megawati. Ibu Megawati itu langsung menegaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Yes, karena ada partai juga benar. Nah, ini konsekuensi logis dari petugas itu apa? Petugas itu mengabdi pada ketuanya. Yes. Benar. Kan kayak gitu kan? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah sebuah penegasan bahwa walaupun Anda adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, itu sebenarnya Anda tuh bisa ada dengan karena kami gitu. Betul. Jadi kamu tuh harus bekerja juga untuk ya kayak gitulah bahasa. Simbiosis mutualisme ya pada akhirnya ya. Iya. Makanya Pak Jokowi marah-marah pas periode kedua pemerintahannya gitu kan. Saya yang paling berkuasa nih. Saya buktikan. Kan, Bukti nggak? Konstitusi dirubah. Iya. Konon katanya seperti itu. Media-media yang di Tempo itu. Oh iya benar. Kata bocor halus begitu ya Son. Benar. Tapi ya wajar juga
juga kan itu adalah reaksi dari orang yang diinjak-injak dari zaman dulu gitu. Yes, benar. Jadi itu negara demokrasi berarti pasti ada pemerintahan bayangan gitu. Iya. Pasti ada pemerintahan bayangan. Tapi mungkin lebih ke pengusaha atau ketua partai ya dibanding dengan kayak elit global yang menguasain dunia itu kan nggak masuk akal ya. Nggak, kalau di Indonesia kan ya ada partai satu ya kan pasti kan. Yang kedua mungkin pengusaha ya kan. Pengusaha yang invest Sembilan naga gitu. Kalau di Amerika soalnya sangat heavy on private companies kan. Jadi kebanyakan pasti pengusaha. Iya. Yang jadi pemerintah bayangannya. Iya. Yang ngurusin petrol, pengusaha juga, Standard Oil kan, Exxon Mobil, Rothschild. Bahkan listrik aja juga swasta ya. Listrik. Perusahaan listrik terbesar. Betul. Dan Donald Trump itu sendiri pengusaha kan. Betul. Nah makanya di setiap negara demokratis itu ada konektor antara mafia di belakang layar dengan para pejabat di depan. Gitu. Ada pejabat yang jadi konektornya itu siapa gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Di Indonesia siapa? Kurang tahu saya. Yang mengkoneksikan antara pengusaha dengan pejabat. Adiknya bukan? Ada tetangga saya maksudnya. Dia kerjanya memang melobi-lobi memang. Jago ya adiknya sampai di pemerintah bayangan. Bener, melobi-lobi ya kan. Jadi keinginannya Anda apa? Sampein. Ada apa enggak? Bayangan. Iya. Gitu ya. Jadi kita sambung ke pembicaraan tentang sejarah nih ya sekarang ya kan. Seru banget nih ya kan. Seru banget sejarah. Kan guru gembul guru sejarah juga. Yes. Kalau sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang, sejarah mana yang kita pelajari? Sekarang versi siapa? Sorry. Sejarah itu nggak ditulis sama pemenang. Perang salib itu yang menang kan Muslim. Semua penulis perang salib itu orang Kristen. Oke. Misalkan kayak gitu. Jadi sejarah bukan ditulis sama pemenang. Sejarah ditulis oleh orang yang punya akses terhadap masyarakat. Itu bisa siapapun. Indonesia perang lawan Belanda. Indonesia yang kalah. Tapi Indonesia menulis sejarah bahwa Belanda kalah. Iya. Yang menang perang Indonesia lawan Belanda siapa? Ya ketawa kalau misalkan Indonesia menang perang lawan Belanda. Ya siapa juga gitu kan. Orang setiap perang Penogoro kita kalah. Perang Patimura kita kalah. Perang Bojol kita kalah. Tapi kita yang nulis sejarah dan Belanda yang kalah. Jadi sebenarnya sejarah bukan ditulis sama pemenang perang. Sejarah ditulis oleh orang yang punya akses terhadap masyarakat yang mau mendengarnya gitu. Nah, jadi menurut Anda ini apa sejarah saat ini tuh sudah Indonesia sentris berarti kalau menurut Anda? Ya iyalah. Gimana ceritanya ada penjajahan Indonesia 350 tahun, orang 350 tahun yang lalu nggak ada Indonesia. Soalnya kan sudah disiapkan dana 9 miliar kalau nggak salah untuk revisi sejarah katanya untuk supaya lebih Indonesia sentris katanya. Iya, saya setuju dengan itu karena sejarah itu impactnya tuh kuat banget, impactnya tuh besar. Orang Yahudi di Israel itu bukan orang Yahudi asli, tapi mereka rela menyelenggarakan perang puluhan tahun demi sejarah masa lalu bahwa keturunan kamu Abraham akan memiliki tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Itu kan sebenarnya mereka bukan pemiliknya, mereka apanya, dan mereka bukan keturunannya juga, tapi karena mereka mengaku didasarkan pada teks sejarah yang mereka terima. Ya udah itu ya. Jadi sekuat itu sejarah tuh mengubah dan menggoyang dan mengubah dan menciptakan struktur identitas sebuah bangsa. Pendeknya sebutin lah. Akang namanya siapa? Son apa? Sontoloyo. Anderson. Namanya Anderson. Itu ditulisnya dari masa lalu. Betul. Dan punya sejarah kenapa namanya Anderson. Berarti nama bapaknya Ander gitu kan misalkan. Tapi kan tadi maksudnya ya itu kalau orang Islandia kalau begitu semua. Iya emang. Bukannya orang Indonesia nih. Indonesia. Iya. Enggak, tapi kan tadi katanya sejarah sekarang udah Indonesia sentris. Sedangkan mau diubah untuk jadi Indonesia sentris katanya. Iya. Terus apa yang diubah gitu? Kan udah Indonesia sentris. Ya banyak lah yang diubah. Misalkan kalau misalkan ada cerita tentang pemerkosaan massal yang dilakukan pemerintah Indonesia, itu kan jadi tidak Indonesia sentris. Jadi harus hilang. Gitu ya. Ya iyalah. Kayak zaman dulu misalkan zaman penjajahan Belanda gitu ya di Indonesia. Laskar-laskar Indonesia ketika berperang dengan Belanda itu kejamnya luar biasa. Ada bayinya dilempar ke angkasa terus ditutup pakai bambu runcing. Bayi loh, bayi Belanda. Itu kan nggak pernah disebut dalam buku sejarah kita. Benar. Masa bersiap ya? 1945 1946 ya. Itu benar. Itu kan pernah terjadi yang seperti itu. Nah, kan nggak pernah ditulis dalam buku sejarah kita karena udah Indonesia sentris. Betul. Nah, terus mau dibuat lebih Indonesia sentris lagi sekarang. Nah, mau dibuat kemarin itu keceplosan bahwa ada perang, ada kerusuhan Mei 98, ada pemerkosaan
waduh, ini harus ditulis ulang ini ya. Jadi harus ada yang resminya gitu. Iya kan? Ya biar Indonesia sentris, biar yang ngomong bahwa Laskar nus bayi itu mustahil, Anda bohong, hoax dari mana? Nah, biar nanti pemerkosa juga dikatain Anda hoax dari mana gitu kan? Biar dihujat itu. Nah, harus ditulis sejarah bahwa tidak pernah ada kejadian seperti itu. Kan saya kalau misalkan ngomong kayak tadi itu yang ada dilempar kayak gitu, itu kan pasti dimarahin, dibully kan? Anda tahu dari mana? Sejarah kan gak mencatat kayak gitu kan? Iya. Nah, nanti sejarah tuh harus ditulis juga dengan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menceritakan fakta yang pahit, ya harus di cancel gitu. Makanya saya kontroversial karena saya berani menentang apa yang tidak ditulis oleh pemerintah. Nah, bener itu. Soalnya banyak sejarawan yang concern kan masalah yang di prasejarah 1,8 juta tahun yang lalu kan, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Nah, saya erectusnya saya spesifik. Erectus itu artinya apa? Erectus itu artinya apa? Berdiri. Iya, berdiri. Ereksi. Jadi kan Iya kan, jadi kan memang berdiri kan dulu kan, melata. Kesannya seperti ultranasionalis gitu, pengennya jadi yang tertua di dunia kesannya gitu kan. Kayak buat gagah-gagahan gitu. Soalnya prasejarah sama sejarah kan, kalau sejarah harus ada bukti tertulisnya katanya. Iya betul. Sejarah prasejarah kan nggak perlu ada bukti tertulis. Ada fosil sama produk budayanya udah selesai gitu, kapak atau apa. Tapi gitu. mau digabungin katanya. Mau dibilang early history katanya. Betul. Jadi kalau misalkan ada silsilah gitu, pengakuan silsilah yang tidak tercatat dalam sejarah, ya jangan ngaku-ngaku gitu. Jadi misalnya silsilah saya keturunan nabi gitu misalnya. Aduh. Jadi Guru Gembul setuju ya dengan prasejarah digabungin dengan sejarah? Enggak, saya enggak setuju. Enggak setuju. Saya enggak setuju dengan itu, cuman ya karena itu sudah model pastinya gitu. Nah, cuman kalau demi nasionalisme dan sebagainya mungkin kita bisa ngambil beberapa jalan tengah lah. Jadi tidak setuju gitu ya dengan perubahan revisi ini. Ya tapi nanti kita diskusi lah sama Pak Fadli. Pertanyaan selanjutnya Son. Gue ngerti orang Son. Ngerti dong. Soalnya itu sempat bikin rame juga tuh soal itu tuh. Banyak sejarawan kayak Pak Truman mundur dari. Tapi sejarawan yang lain kan masuk. Iya. Nah, sejarah itu kan punya banyak versi. Apa sejarah Indonesia yang diajarin di sekolah tapi sebenarnya salah menurut guru Gembul? Semua. Cepet banget jawabnya. Enggak ada. Coba sebutin apa yang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, 17 Agustus. Deklarasi kemerdekaan itu salah. Deklarasi munculnya sebuah negara itu benar. Kan deklarasi merdeka itu artinya ada sebuah entitas negara yang namanya Indonesia, terus dijajah sama Belanda, terus merdeka diri gitu kan. Nah, ya sebelumnya kan belum ada Indonesia. Iya benar. Jadi apanya yang merdeka? Deklarasi berdirinya sebuah negara. Nah, oke, karena belum ada nama Indonesia. Udah ada nama Indonesia. Kan? Sejak tahun 20 udah dipakai sama Tan Malaka. Cuman maksud saya adalah nama Indonesia sebagai sebuah entitas politik yang dijajah oleh Belanda. Gak ada. Jadi dulunya adalah kerajaan kemudian disatukan menjadi Pax Nederlandica yang diberi nama Hindia Belanda, lalu memerdekakan diri. Berarti kalau mau mendeklarasikan kemerdekaan berarti namanya merdekanya Hindia Belanda. Nah, kalau itu mungkin kemerdekaan. Mungkin gitu ya. Itu juga bisa diperdebatkan, tapi lebih masuk akal daripada Indonesia merdeka tahun segitu. Nah, dan itu pun baru deklarasi kemerdekaan, bukan kemerdekaan. Kemerdekaan itu berarti butuh dua faktor lagi. Yaitu apa? Faktor-faktor internal harus dipenuhi, faktor-faktor eksternal harus dipenuhi. Yang internal misalkan bahwa harus ada perangkat pemerintahannya harus ada, pada waktu itu belum ada. Jadi belum merdeka, baru klaim sepihak. Dan kemudian klaim sepihak itu harus dilibatkan pihak-pihak yang lain sehingga disebut sebagai bukan lagi klaim sepihak. Karena nggak diakui internasional kan di 1945 itu kan. Baru diakui 49 kalau nggak salah ya. Jadi misalkan kalau Akang misalkan ya, Palestina udah ngakuin tapi. Palestina juga bukan entitas negara pada waktu itu kan, belum jadi. Negara-negara samping Palestina tapi juga ada ormasnya doang. Aduh. Yang pertama ya tetap aja Mesir kan, gara-gara Mesir benar. Iya, gara-gara Pak siapa itu di Indonesia tuh? Sultan Syahrir. Sebelumnya itu siapa sih? Siapa sih itu? Siapa tuh? Perdana Menteri Indonesia tuh. Sultan Syahrir. Yang pertama. Yang kedua siapa? Amir, yang ketiga Hatta, terus nah itu yang keempat itu tuh siapa sih? Saya lupa lagi. Nah, itu kan lobby politik sama orang Ikhwanul Muslimin di sana dan akhirnya deal. Ya udah, Mesir akhirnya menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi kan klaim itu tuh memang harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya gini, saya punya ijazah,
tapi ijazah itu tidak diakui oleh siapapun, ya saya mau pamer kayak gimana pun tetap ijazahnya itu tidak berlaku. Gitu. Nah, termasuk juga saya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tapi gak ada yang ngaku, ya gak juga disebut gitu. Saya sudah menikah dengan Asep misalkan, gak ada yang tahu dan gak ada yang peduli juga, ya gak ada pernikahan itu gitu. Berarti seharusnya kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus 1945. Deklarasi berdirinya Indonesia 17 Agustus 45, berdirinya Indonesia 18 Agustus tahun 45, dan Indonesia menjadi sebuah entitas politik yang diakui bersama itu 27 Desember tahun 1949. Kalau mau perspektifnya begitu. Tapi kalau misalkan mau perspektifnya pengakuan sepihak dulu, ya nggak apa-apa 17 Agustus. Iya, setelah serikat itu ya baru merdeka ya. Kadang-kadang perbedaan pandangan dalam sejarah itu sering memunculkan keributan. Apa pandangan paling kontroversial tentang sejarah dari Guru Gembul yang bikin keributan? Banyak sih. Saya tuh bikin ribut di mana-mana. Yang sampai di cancel di internet ya pokoknya. Di cancel di internet gak pernah sih kayaknya. Gak pernah ya? Oh, gak pernah di cancel. Yang bener. Sampai di cancel di internet kayaknya gak pernah. Yang mana ya? Yang ribut-ribut lah pokoknya. Wah, ribut-ribut. Guru Gembul banyak yang wah, hate-nya tuh sampai level yang tinggi gitu. Oh iya, itu pernah waktu saya dirujak sama Ustadz Nuruddin itu. Ya tapi itu bukan kontroversi soal sejarah. Oh gitu. Oke. Kalau yang soal sejarah? Gak ada ya? Gak ada sih. Ya saya memang pernah dihujat gitu. Tapi pada akhirnya saya yang terbukti benar gitu. Apa itu tentang? Kayak misalkan yang mempopulerkan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu kan saya. 6 tahun yang lalu saya ngomong pertama kali. Oh, yang sebenarnya itu salah gitu ya? Iya. Nah itu kan akhirnya konten-konten kreator ngikut gitu. Yang benar sebenarnya berapa tahun sih? Ada yang 150 tahun lah, ada yang berapa? Indonesia dijajah Belanda itu dari tahun 1908 sampai 1949. Oh gitu. Itu dalam tanda kutip resmi. Bukan yang pas ini ya, VOC bangkrut ya. Itu diambil alih sama Belanda. Sebuah perusahaan yang menjajah kerajaan-kerajaan di Indonesia di kuno gitu. Ya bukan menjajah Indonesia juga, dan dia kan bukan entitas politik gitu. Dia cuma tukang dagang gitu. Tapi kan waktu itu bangkrut kan VOC kan, diambil alih sama kolonial Belanda kan. Dia Belanda. Bukan pas itu berarti ya. Berarti bukan. pas di 1900. Orang pas Belanda datang ke Indonesia aja bukan atas nama Belanda kan, atas nama Prancis. Iya. Dendels. Dia kan atas nama Prancis. Terus akhirnya atas nama Inggris. Jadi sebenarnya kita dijajah Inggris, Prancis, Portugis ya. Portugis pernah dikit gitu. Spanyol dikit banget secuil. Tapi Prancisnya nggak pernah kesini ya kayaknya. Ya itu Dendels itu. Dendels kan. Iya, maksudnya Dendels doang kan. Maksudnya nggak bukan tentara Prancis cek datang ke sini maksudnya gitu kan. Makanya sejarah kita itu terikat ketat dengan SpongeBob ya. Oh, kenapa tuh? Oh kok gitu? Flying Dutchman itu kan baju VOC dan dia orang VOC. Siapa namanya? Orang aslinya Flying Dutchman? Lupa saya. Iya, saya juga lupa. Iya, munculin di sini ya kan. Gitu. Tapi dia orang VOC. Orang VOC. Dan dia tenggelam tuh gara-gara pas mau datang ke Banten, ke Indonesia. Dan akhirnya menerima kutukan, nggak akan ya kayak gitu tuh di Indonesia. Jadi pada saat statement Guru Gembul keluar di situ tuh banyak yang men-challenge dan mendebat Guru Gembul gitu ya. Bilang bahwa wah ini salah nih. Iya, habis-habisan. 350 tahun harusnya gitu ya. Iya. Bahkan ada yang sampai sekarang saya unsubscribe Guru Gembul gara-gara dia berkata begini. Tapi ya itu sejauh yang saya ketahui sampai sekarang sih, pernyataan saya tuh kebanyakan benar semua gitu. Oh gitu. Nggak, bukan berarti semuanya benar, cuman maksudnya yang menjadi kontroversi gitu. Itu ya benar semua. Saya ada satu pertanyaan deh Guru Gembul. Menurut Guru Gembul dulu Indonesia melawan Belanda tuh pakai bambu runcing apa enggak? Pakai, tapi bukan senjata utama. Ada doang gitu ya. Ada. Jadi pesantren-pesantren itu. Jadi dulu penelitian pertama orang Indonesia, ini penelitian ilmiah pertama orang Indonesia. Oke. Itu penggunaan kebo untuk bambu runcing. Jadi bambu runcing itu efektif banget. Kalau dikasih kebo. Karena untuk racun, efek untuk racun. Iya, senjata biologis. Itu penelitian pertama di Indonesia yang membuktikan bahwa bambu runcing memang dipakai. Tapi apakah itu buat nyolok tank? Apakah itu kan enggak. Ya gitulah. Tapi kan banyak orang yang mengenal bahwa Indonesia ini bisa menang karena bambu runcing ini. Tidak. Kita dulu melawan Belanda menggunakan bambu runcing, kemudian Belanda cabut. Indonesia menang gara-gara Amerika. Atas izin dari Amerika Serikat dan kalah bukan karena Davide et Impera itu bukan ya? Bukan, emang kalah aja, emang dikasih aja ya. Iya, kita kalah gara-gara sejak awal pejabat-pejabat kita tuh ketergantungan sama orang asing. Jadi sebenarnya gitu ya. Maksudnya soalnya ada yang berpendapat bambu runcing itu simbol perjuangan aja gitu. Iya. Bukan jadi senjata nomor satu. Pas zaman Jepang memang seperti itu. Karena pada waktu itu kita mau ngelawan, jumlah kita banyak, kita nggak punya senapan,
Terus mau pakai senjata tradisional itu kecil-kecil. Masa ngelawan Belanda sering pendek segini. Iya, keris gitu-gitu ya maksudnya ya. Masa ngelawan sniper pakai keris. Iya. Akhirnya dari senjata curian ya, kalau nggak salah satu itu. Iya, kita pakai senjata rampasan, senjata curian dan senjata hibah dari Jepang. Oh iya. Jepang itu menghibahkan senjata kepada kita. Pas dia balik ya maksudnya ya. Maksudnya kata si Jepang, gua kalah nggak ikhlas nih sama Belanda gitu kan, sama sekutu. Jadi Indonesia masih mau melawan nih, kasih aja nih biar jadi tumbal aja sekalian gitu. Iya, Jepang udah nggak boleh militernya soalnya kan. Di Jepang. Bener, iya. Sipit soalnya mereka tuh. Sibuk mencari ikan segar ya Son ya. Tahu aja kalau di Jepang tukang sushi pagi tuh harus ke pasar ikan dulu Pak. Oh iya. Bidding ikan-ikan tuna gitu kan. Iya. Nah tadi Guru Gembul ngomong kan, perkataan Guru Gembul selalu benar gitu kan tadi ya. Bukan perkataan selalu benar, tapi yang kontroversi gitu. Pada akhirnya saya menang gitu. Termasuk yang Alien 2025. Insya Allah. Berarti sekarang belum ini kan? Sebenarnya sekarang itu udah, cuman ya yang UAP. Maksudnya kan Guru Gembul kan pernah memprediksi bahwa tahun 2025 kita akan diperkenalkan dengan alien. Resmi. Sudah atau belum? Sebagian negara sudah. Jadi, gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai Desember belum ada juga, ya setidaknya saya tuh sudah punya bekal beberapa argumentasi dan fakta buat ngeles. Dan memang ada yang diperkenalkan, Tapi perkenalan itu dalam bentuk bahwa para ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang dipastikan ada kehidupannya di sana. Atau misalkan di Venus sudah ditemukan fosfin apa? Fosfin. Sudah ditemukan fosfinnya. Itu kan bisa senjata buat saya untuk saya benar lagi gitu. Loh, tapi kan fosfin itu kan hanya teori masih. Teori kan, maksudnya nggak mesti dari, kalau di bumi kan emang dapatnya dari mikroorganisme apa segala macam, biologis lah. Kan kalau di luar belum tentu itu dari biologis. Ya udah, kalau belum tentu dari biologis, dari apa? Non biologis, kayak misalnya di Jupiter kan juga banyak fosfin kan, dari reaksi kimia, geokimia apa segala macam. Kalau gitu saya cari alasan yang lain. Tapi ini dapat informasi dari mana sih Guru Gembul? Maksudnya ngambil dari ramalan Baba Vanga? Nah, soalnya Baba Vanga ngomong hal yang sama ya. Saya memprediksi sebelum Baba Vanga kan. Baba Vanga tahun 1997 udah ngomong 2025. 97 udah meninggal. 97 udah meninggal bahkan. Pencet kalau gitu. Nggak, jadi memang para ilmuwan juga sudah memprediksikan itu. Tahun 2025 itu sudah memprediksikan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ketika saya ngomong gitu kemudian viral, itu ada media-media nasional yang mewartakan dan menjelaskan bahwa memang para ilmuwan menyebutkan tahun 2025 kita diprediksi mampu untuk mengakses interaksi kita dengan alien gitu. Atau interaksi kita dengan planet-planet yang diduga ada aliennya gitu loh. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir aja langsung ya, karena Guru Gembul sudah dikejar kereta ya kan ya. Kalau tiba-tiba Anda dibungkam nih, kira-kira teori apa yang paling mungkin jadi penyebabnya? Judul. Oke. Kenapa? Itu kan sudah jelas salah itu tapi. Iya, tapi judul itu adalah pintu masuk negara kita menjadi negara kartel kayak Venezuela dan lain-lain. Jadi mereka lah yang paling nekat. Jadi itu yang paling kuat, dan jadi karakteristik dari kartel itu kan masuk ke pemerintahan kalau yang di Venezuela itu kan. Nah, mereka sekarang di Indonesia tuh udah masuk pemerintahan, konon katanya. Konon katanya. Soalnya pas udah diberitakan bahwa judul itu ada di Kamboja, orangnya ini apa dan sebagainya, bukannya pemerintah kita melakukan investigasi, malah mengeluarkan dana yang besar untuk menghapusi situs-situs judul di Indonesia. Orang udah dikasih tahu ceritanya di situ, pejabatnya itu, orangnya itu, kan harusnya investigasi balik dari Indonesia gitu, langsung aja kirim benar atau salah di sana gitu kan. Udah terbuka ya padahal ya sebenarnya. Inisialnya udah dikasih, ya kan, kurang apa lagi? Iya, kayak gitulah. Tapi Pak Jokowi sendiri tidak mau langsung tutup chat. Gitu ya. Itu teori yang paling mungkin ya berarti ya. Ya, jadi kalau misalkan saya dibungkam atau misalkan tiba-tiba nggak konten atau apa ya, kayak yang paling mungkin untuk itu tuh judul. Kalau Anda ngomongin judul, itu bisa jadi episode terakhir Anda gitu ya, Guru Gembul ya. Kayaknya gitu. Kalau Habib tuh aman gitu. Ngomongin Pak Luhut tuh aman. Oh iya, kasih racun dulu dikit di sini. Oke. Nah, udah kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ini Guru Gembul udah menyempatkan waktu datang ke sini dan sekarang udah harus ngubar kereta nih. Terima kasih banyak udah datang ke sini ya Guru Gembul sekali lagi. Karena ini adalah the highest respect ya for us gitu ya. Guru Gembul bisa datang ke sini gitu. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Jangan lupa komen di bawah apa pendapat kalian tentang episode bersama Guru Gembul hari ini. Yes, jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.